Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita berbagai macam-macam nikmat, terutama nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat walafiat, sehingga kita dapat berkumpul dalam kegiatan bimbingan kelompok ini. Sholawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi besar agung Nabi Muhammad SAW yang telah mengubah dari zaman jahiliyah menuju zaman hijriah ini sampai saat ini. Selamat pagi semuanya. Apa kabar kalian semua? Pagi, Kak. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya teman-teman semua baik. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman karena telah bersedia hadir dan mengikuti kegiatan bimbingan kelompok ini. Untuk mengawali kegiatan bimbingan kelompok ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Semoga kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar, bermanfaat, dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa dimulai, menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Sebelumnya, apakah ada yang pernah, sebelumnya aku ingin bertanya nih kepada teman-teman, apakah ada yang pernah mengikuti kegiatan bimbingan kelompok? Belum, Kak. Belum, Kak. Bagaimana Ifroh dan Rizka, apakah udah pernah mengikuti kegiatan bimbingan kelompok? Belum, Kak. Baik, karena teman-teman semua belum pernah mengikuti kegiatan bimbingan kelompok, jadi di sini saya ingin menjelaskan beberapa hal tentang bimbingan kelompok. Nah, saya belum, Kak. Oh iya, Rizka, belum ya. Ini karena kalian belum semua, jadi saya ingin menjelaskan sedikit tentang bimbingan kelompok. Jadi bimbingan kelompok ini ialah salah satu jenis layanan bimbingan konseling yang diberikan kepada sejumlah orang atau beberapa orang dengan memanfaatkan dinamika kelompok untuk memperoleh informasi dan pemahaman baru dari topik pembahasan. Gimana teman-teman? Apakah paham? Bisa dipahami, Kak. Lalu teman-teman semua juga harus tahu nih tujuan bimbingan kelompok ini. Jadi tujuan bimbingan kelompok ini untuk melatih kemampuan berkomunikasi anggota kelompok, misalnya keberanian dalam mengungkapkan pendapat di depan anggota lain, lalu melatih sikap saling menghargai dan menghormati satu sama lain. Karena di dalam bimbingan kelompok kita membahas suatu topik, maka kita akan memperoleh informasi dan pemahaman baru dari topik pembahasan di berbagai aspek kehidupan kita. Nah, diharapkan dengan adanya bimbingan kelompok ini, kalian semua berani untuk mengemukakan pendapat di depan umum, menanggapi pendapat orang lain, dan dapat menghargai pendapat satu sama lain. Lalu, bagaimana caranya untuk melakukan bimbingan kelompok? Karena kita melakukan kegiatan bimbingan kelompok ini melalui daring, maka yang akan kita gunakan adalah via Zoom. Nah, pertama kita berkumpul melalui via Zoom dengan link yang sudah disediakan, lalu menyalakan kamera dengan pas foto muka supaya kita dapat memperlihatkan keseluruhan anggota dengan jelas dan bisa saling mengenal. Sebelumnya untuk Rizka, apakah bisa untuk on kamera dan Sulaiman? Agar kita bisa, ya gimana? Agar kita bisa jaringannya kurang stabil. Baik, itu kendala dalam daring emang seperti itu ya. Aku lanjut aja ya. Lalu kita, yang ketiga ini kita bisa saling mengemukakan pendapat, maka kalian dapat mengklik emoji raise hand, lalu nanti ketika sudah dipersilahkan oleh saya, maka boleh mengemukakan pendapat kalian. Bagaimana? Apakah bisa dipahami, teman-teman?
Bisa dipahami, Kak. Baik. Bisa dipahami, Kak. Oke, baik. Lalu di sini ah, aduh. Lalu di sini ada dalam pelaksanaan bimbingan kelompok ketika di dalam bimbingan kelompok ada hal-hal yang perlu kalian perhatikan. Teman-teman bisa bersukarela untuk mengemukakan pendapatnya masing-masing dan aktif pada saat bimbingan kelompok berlangsung. Lalu teman-teman harus saling terbuka, tidak ada yang perlu ditutup-tutupkan. Teman-teman tidak perlu takut akan rahasianya tersebar, karena di dalam bimbingan kelompok ini teman-teman harus bisa merahasiakan satu sama lain. Dan saya sebagai PK dan kalian sebagai anggota kelompok harus bisa menjaga rahasia tersebut. Lalu yang terakhir, teman-teman tidak boleh saling menyinggung satu sama lain. Teman-teman harus dan tidak boleh bertentangan dengan norma-norma yang berlaku. Kemudian teman-teman, apakah ada yang bisa dipahami? Apakah teman-teman dapat dipahami? Bisa dipahami, Kak. Baik, sebelum kita memulai kegiatan bimbingan kelompok ini, alangkah baiknya jika kita saling mengenal satu sama lain. Oleh karena itu, kita perlu memperkenalkan diri terlebih dahulu. Sebelumnya kita harus tentukan apa saja sih yang harus kita perkenalkan. Pertama ini perkenalan nama, kedua tempat tanggal lahir, yang ketiga ini makanan favorit, lalu yang keempat ini hobi kalian. Oke? Nih, dimulai dari saya ya. Perkenalkan, nama saya Hinggil Hairunisa, tempat tanggal lahir saya 10 September 2002. Lalu makanan favorit saya itu jengkol, hobi saya itu jalan-jalan. Lalu bisa dilanjut oleh teman sebelah kanan saya, Ifroh. Iya, terima kasih. Nama saya Ifrolvia. Terus tempat tanggal lahir saya 10 Juli 2002 Jakarta, sama makanan favorit saya nasi goreng, dan hobi saya berenang. Bisa dilanjut oleh Nanda. Ya, sebelumnya terima kasih atas waktu dan kesempatannya kepada Kak Hinggil. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Nanda Hanifah, biasa dipanggil Nanda. Tempat tanggal lahir di Jakarta, 22 Mei 2002, makanan favorit pastinya makanan ibu, terus kalau di luar lebih suka angkringan. Terus untuk hobi, senang buat mendokumentasikan dalam bentuk foto atau video di setiap momen. Terima kasih, Kak. Bagus banget ya hobinya Kak Nanda. Dilanjut oleh Sulaiman. Ya Kak, nama saya Sulaiman. Saya lahir di Tangerang 2 Maret 2002. Makanan favorit ikan goreng, ikan rebus, ikan bakar. Terus hobi suka jalan-jalan, suka makan. Udah. Baik, Sulaiman. Terima kasih. Sulaiman suka makanan berikan-ikan ya ternyata. Oke. Ya, dilanjut dengan Rizka. Silahkan. Izin off cam ya, Kak. Perkenalkan, nama saya Rizka Aulia Zahra. Saya lahir di Bogor pada tanggal 30 Juni 2002. Makanan favorit Mungkin Rizka sedang berkendala jaringan kali ya. Tadi Rizka juga sudah mengenalkan dirinya. Teman-teman sudah mengenal satu sama lain ya, berarti sekarang ya? Iya Kak. Baik, di sini sekali lagi saya ingin mengingatkan teman-teman untuk dapat mengungkapkan pendapatnya secara sukarela serta dapat menjaga rahasianya. Nah, lanjut.
Bagaimana teman-teman? Apakah sudah siap untuk melaksanakan bimbingan kelompok ini? Siap, Kak. Siap, Kak. Ah, Baik, teman-teman, bimbingan kelompok itu ada topik yang dibahas. Bimbingan kelompok bisa bersifat bebas dan bersifat tugas. Kelompok bebas yakni kelompok bahasan yang dipilih oleh anggota kelompok, yaitu oleh kalian. Sedangkan kelompok tugas itu yakni topik bahasan yang dipilih oleh pimpinan kelompok. Jadi di sini kita ingin menggunakan topik tugas karena di sini sudah saya tentukan ya temanya. Nah, tema kali ini kita untuk judul topik kali ini yaitu kesulitan dalam belajar. Nah, jadi kesulitan belajar ini kenapa sih saya mengambil tema tersebut? Karena banyak sekali ya belakangan ini teman-teman mahasiswa atau murid-murid siswa yang mengalami kesulitan belajarnya. Contohnya kayak kurangnya motivasi, lalu konsentrasinya terganggu, seperti banyak pikiran, lalu tidak sukanya dengan guru. Pasti kalian pernah lah ya dalam kelas tidak suka sama guru karena ada suatu hal yang mungkin menurut teman-teman ini menjanggal. Lalu tidak sukanya juga dengan mata kuliah tersebut. Kalian sudah tidak suka dengan guru, lalu kalian tidak suka juga dengan mata kuliah tersebut. Betul teman-teman? Apakah pernah merasakan seperti itu? Betul banget, Kak. Benar, Kak. Tuh. Ya. Nah, biasanya ini tuh kesulitan belajar ini biasanya tuh ada faktornya ya, teman-teman. Pertama ini ada faktor internal, yaitu hal-hal atau keadaan yang biasa muncul dari dalam diri seseorang sendiri. Faktor internalnya itu kita meliputi gangguan atau kekurangan kemampuan psikologis fisik kita gitu. Yaitu pertama ini yang bersifat kognitif, antara yang lain seperti rendahnya kapasitas intelektual atau inteligensinya kita. Lalu yang kedua ini bersifat efektif, antara yang labilnya emosi dan sikap. Lalu yang kedua ini ada faktor eksternal. Biasanya faktor eksternal ini faktor yang meliputi segala situasi dan kondisi lingkungan sekitar yang tidak mendukung aktivitas belajar siswa atau mahasiswa tersendiri. Biasanya ini dari faktor lingkungan, keluarga. Contohnya ini ketidakharmonisan hubungan antara keluarga, ibu dan ayah, dan rendahnya kehidupan ekonomi keluarga. Biasanya kalau di sekolah ini kita banyak tunggakan, pasti kita banyak pikiran ya teman-teman, kayak aduh gue cara bayarnya gimana nih, keluarga gue lagi begini gitu kan, atau kalian lagi ada masalah dalam keluarga, antara orang tua kalian sedang berantem, lalu kalian berpikir membawa pikirannya itu sampai ke sekolah-sekolah, kayak lalu gimana, gue nggak betah di rumah atau gimana. Jadi sekolah kalian tuh belajar kalian itu terganggu. Betul teman-teman? Betul, Kak. Lalu biasanya dengan lingkungan pertemanan kalian juga itu sangat pasti pengaruh ya. Seperti kalian mempunyai teman di dalam kelas musuh, atau kalian tidak suka dengan gurunya, itu juga termasuk dalam kesulitan masuk yang mempengaruhi kesulitan belajar kalian. Nah, di sini saya ingin bertanya sama teman-teman, apa sih yang kalian tahu tentang kesulitan belajar? Mungkin boleh dikemukakan pendapat kaliannya. Iya, boleh. Nanda Hanifah, silahkan. Iya, Kak. Sebelumnya terima kasih. Kalau menurut saya kesulitan belajar itu kayak kita kurang motivasi dari keluarga, khususnya dari faktor utamanya kan dari orang tua ya, dari ayah, dari ibu, terus dari saudara kandung juga, kakak, adik. Terus bisa juga kita konsentrasi kita tuh terganggu, Kak. Misalkan teman kita ada yang putus dari pacarnya, terus yang tadi Kakak bilang lingkungan pertemanan, misalkan kita lagi kurang enak nih hubungannya sama salah satu teman tuh juga bisa mengganggu
belajar kita gitu Kak, kurang lebihnya. Terima kasih Kak. Oh, baik. Jadi menurut Nanda ini yang mempengaruhi kesulitan belajarnya itu dari lingkungannya ya, Nanda. Seperti lingkungan pertemanan, lingkungan keluarga, dan motivasinya dia terganggu. Seperti itu ya. Baik, teman-teman, apakah ada ingin menambahkan? Baik, silakan Sulaiman. Baik, menurut saya kesulitan belajar itu kayak kondisi di mana kita ada halangan dalam mencapai proses belajar gitu. Misalnya ada masalah dari lingkungannya atau masalah dia sendiri dengan keluarganya. Kayak disebutin tadi oleh Nanda atau Inggil sendiri gitu, kayak habis putus dari pacar mungkin mengalami kesulitan dalam belajarnya gitu. Menurut saya begitu. Baik, menurut Sulaiman, tadi kesulitan belajar itu hampir sama ya sama Nanda, bisa karena faktor lingkungannya gitu ya Kak, diputusi pacar atau dari kepribadiannya seseorang tersebut. Lalu apakah ada yang ingin mengemukakan pendapatnya kembali? Baik, silakan Ifroh. Ya, menurut saya kesulitan belajar itu suatu proses belajar yang ditandai dari adanya hambatan-hambatan kayak seperti kondisi kesehatan kita lagi sakit gitu, itu jadi kayak kurang fokus gitu pastinya. Udah Kak. Baik, jadi menurut Ifroh tadi kesulitan belajar itu biasanya ada hambatan-hambatan ya. Tuh. Nah, jadi saya simpulkan apa yang tadi teman-teman kemukakan, maka kesulitan belajar itu adalah tergantung terpengaruhi oleh faktor lingkungannya gitu ya. Dapat dimukakan dalam seperti lingkungan keluarga atau lingkungan sekolah, seperti pertemanannya atau ekonomis keluarganya, lalu dari diri kitanya seperti kita habis diputusi pacar, itu kan pasti mempengaruhi banget ya. Berpikirannya pasti kepikirannya pasti sampai seminggu, 2 minggu, bahkan sebulan pun bisa gitu ya. Nah, lalu menurut teman-teman gimana sih cara mengatasi kesulitan belajar tersebut? Apakah teman-teman ingin teman-teman bisa mengemukakan pendapatnya? Silakan. Baik, Nanda Hanifah, silakan. Iya Kak, sebelumnya terima kasih. Kalau untuk cara mengatasi kesulitan belajar itu sendiri, menurut saya ini sesuai dari pengalaman saya juga ya Kak. Itu ketika saya misalkan saya pernah mengalami kurang konsentrasi dalam belajar gitu, saya langsung ini lagi Kak, misalkan mood saya lagi jelek gitu, terus saya berusaha untuk gimana sih biar naikin mood saya biar bagus lagi gitu, biar baik lagi gitu, biar kegiatan belajar saya tuh nggak terganggu. Terus saya juga dalam membalikkan mood saya yang biar bagus lagi itu, saya juga harus memperhatikan ini, misalkan mood saya bagus itu, dengan cara apa sih, misalkan dengan cara menonton channel YouTube kesayangan, terus kebetulan channel YouTube kesayangan saya itu seperti Kang Deddy Mulyadi, Pratiwi Novianti, terus kalau misalkan, channel YouTube yang tentang pendakian horor, Prasojo Muhammad, Sumpah Wijaya, Badu Kesok, dan lain-lain. Terus bisa juga kayak saya punya, hewan peliharaan di rumah kayak kucing, hamster gitu. Nah, saya bisa ngajak ngobrol dia, terus saya juga bisa ngajak bermain dia. Jadi nanti ketika mood saya udah naik lagi, insya Allah kegiatan belajar saya juga nggak keganggu lagi. Terus juga ini Kak, ingat-ingat lagi sama, kan saya sekarang statusnya mahasiswa, terus biaya kuliah saya masih ditanggung orang tua. Nah, saya itu juga ingat-ingat lagi, biaya kuliah saya mahal gitu, masih ditanggung orang tua. Jadi saya nggak boleh malas-malasan dalam belajar, saya harus giat. Terus saya juga ada kayak ingat-ingat lagi target saya itu harus 3,5 tahun lulus dengan IPK 4 gitu sih Kak. Jadi intinya harus ada motivasi dari diri sendiri dulu Kak.
Terima kasih. Baik, terima kasih Nanda Hanifah. Wah, bagus sekali ya cara mengatasinya. Jadi tadi Nanda Hanifah mengemukakan bahwa cara dia mengatasi kesulitan belajarnya yaitu dengan cara meningkatkan lagi mood-nya seperti menonton YouTube, lalu bercerita dengan kucingnya gitu ya Nanda ya. Baik, teman-teman yang lain gimana? Menurut teman-teman yang lain bagaimana cara mengatasi kesulitan belajarnya? Silahkan. Iya, boleh Rizka Aulia. Kalau menurut saya sependapat dengan Luka memotivasi diri agar kitanya itu mau belajar. Terus yang kedua itu mencari cara belajar yang enak gitu. Apakah kita itu sambil mendengarkan musik atau ngapain gitu Kak. Terus kita itu bisa mengubah mindset kita kalau belajar itu nggak membosankan gitu Kak. Itu aja Kak menurut saya. Rizka, jadi menurut Rizka itu cara mengatasi kesulitan belajarnya dengan cara mencari motivasi agar kita tuh nggak sulit dalam belajarnya gitu ya. Atau dengan cara kita mencari waktu-waktu untuk seperti apa ya, menghilangkan cara bosannya itu loh, kayak dengarkan lagu, lalu mencari Sulaiman. Ya, sebentar ya. Untuk mencari waktunya, waktu senggangnya dengan menyetel lagu seperti itu. Ada lagi? Boleh Sulaiman. Silakan. Kalau menurut saya cara mengatasi kesulitan belajar dari saya sendiri kayak belajar dengan teman-teman sih, terus cari suasana juga gitu, suasana yang baru lah, misalnya kayak belajar di luar atau pokoknya yang menurut saya suasana itu menyenangkan, jadi kesulitan belajarnya tidak, menurut saya itu. Baik Sulaiman. Menurut Sulaiman, cara mengatasi kesulitan belajarnya yaitu belajar bareng dengan teman-temannya di luar, seperti mencari suasana yang senang gitu. Kan kalau sama teman pasti senang ya Sulaiman ya. Tuh. Mungkin ada lagi? Oke, baik. Di sini saya langsung menyimpulkan aja ya menurut teman-teman semua. Jadi cara mengatasi kesulitan belajar itu dengan cara mencari motivasi agar gimana sih kita tuh nggak sulit dalam belajar, apalagi kan kita masih dalam tanggungan orang tua ya. Masa kita ingin mengecewakan orang tua gitu kan, kita aja malas-malasan untuk belajar. Lalu kita harus mencari waktu gimana cara mengatasi kesulitan belajar ini dengan cara misalnya tadi kata teman-teman benar, belajar bersama teman yang lain, mendengarkan lagu atau bercerita dengan orang lain itu juga nggak apa-apa, bisa. Lalu mendekatkan diri nih kepada guru, gimana sih Bu agar saya ini bisa cepat masuk materi Ibu gitu, atau cepat bisa tanggap dengan materi Ibu gitu, bisa paham langsung gitu kan. Lalu teman-teman juga bisa mengulang kembali materi-materi yang sebelumnya menurut teman-teman itu sulit. Jadi apabila ada kesulitan dalam belajar materi ini, teman-teman bisa tanyakan kembali kepada dosen tersebut atau guru tersebut, Bu, bagaimana sih caranya agar materi ini tuh bisa dapat saya pahami, seperti itu. Teman-teman bisa mengulang kembali materi-materi yang sudah disampaikan oleh dosennya. Seperti itu, teman-teman. Bagaimana, teman-teman? Apakah dapat dipahami? Bisa Kak. Baik. Jadi dari tadi saya lihat nih kayaknya kalian
agak sedikit menggabut ya. Kita boleh ice breaking dulu kali ya. Oke, kita mulai ice breaking-nya dari kalian iniin tangan dulu seperti ini. Ayo angkat tangannya semua, dua-duanya. Nah, lalu kalian seperti ini. Ayo, digoyang-goyangin tangannya. Nah, gimana? Segeran nggak? Dingin nggak tangannya? Kan abis diguber-guber gitu. Ingin Kak. Oke. Karena kita ice breaking udah selesai, mungkin itu juga menjadi agar teman-teman tidak mengantuk ya. Kita lanjut aja ya. Baik, karena topik kesulitan belajar ini sudah dibahas secara rinci, maka saya akan mengakhiri bimbingan kelompok ini. Semoga kalian bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, kesan dan pesan dari kegiatan kelompok hari ini gimana? Mungkin dari siapa dulu? Boleh? Oke, boleh. Nanda, silakan. Iya Kak, sebelumnya terima kasih. Kalau untuk kesannya itu, yang pasti saya mendapatkan pengalaman baru ya untuk bisa berkesempatan mengikuti kegiatan bimbingan kelompok ini, dan juga saya menemukan banyak teman baru juga, relasi baru. Terus tentunya mendapatkan informasi tentang kesulitan belajar yang dialami teman-teman, terus cara mengatasinya kan juga setiap orang beda-beda. Terus kalau untuk pesannya mungkin pesan ke teman-teman yang lain juga sih Kak, mungkin bisa lebih aktif lagi di kegiatan bimbingan kelompok selanjutnya. Terima kasih. Baik, terima kasih Nanda Hanifah sudah mengemukakan pesan-kesannya. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang ingin menyampaikan. Baik, silahkan Sulaiman. Sulaiman dulu ya, Rizka. Baru. Ya, menurut saya kesannya sebelumnya kan saya tidak pernah mengikuti kegiatan bimbingan ini. Setelah mengikuti ini, saya sedikitnya lebih paham bagaimana cara kegiatannya dilakukannya. Terus dalam materinya juga saya sedikit paham bagaimana cara mengatasinya, apa pengertian dari kesulitan belajar itu sendiri. Terus pesannya materinya lebih ini aja sih, lebih diluasin lagi gitu, bukan cara mengatasinya lagi, apalagi gitu. Menurut saya itu. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Sulaiman atas pesan-kesannya. Silahkan Ifroh. Ya, kalau saya kesannya itu saya bisa menjadi berani untuk mengeluarkan pendapat dan bisa saling menghargai pendapat satu sama lain. Saya juga mendapatkan pengalaman baru dalam bimbingan kelompok ini. Pesannya juga semoga bimbingan kelompok ini selalu diadakan karena bimbingan kelompok ini sangat penting untuk kita juga. Terima kasih, Kak. Baik, terima kasih Ifroh atas pesan-kesannya. Tadi Rizka Aulia ingin mengemukakan pesan-kesannya ya? Silahkan. Ya Kak, kalau kesan saya sangat senang bisa mengikuti kegiatan ini dan bisa mendapatkan wawasan yang baru. Terus kesannya semoga kedepannya bimbingan kelompok ini bisa lebih baik dan bisa diadakan kembali Kak. Seperti itu. Baik teman-teman, terima kasih telah mengemukakan pesan-kesannya. Baik, untuk kegiatan selanjutnya, apakah akan ada diadakan lagi pembahasan selanjutnya? Jika iya, waktunya mau kapan menurut teman-teman? Tadi kan menurut teman-teman harus diadain lagi ya untuk pesannya, karena bimbingan kelompok ini bagus gitu. Menurut teman-teman, untuk selanjutnya apakah ada lagi untuk diadakan pembahasan selanjutnya gitu? Jika ada, menurut teman-teman itu kapan waktunya? Ya, izin menjawab Kak, mungkin bisa dilakukan minggu depan dengan waktu yang sama Kak. Baik, boleh juga. Menurut teman-teman bagaimana? Iya, Kak, setuju sama Baik, Nanda. jadi kita akan
Oke, baik. Jadi kita akan melanjutkan bimbingan kelompok ini di minggu depan ya, dengan jam yang sama. Oke, teman-teman, minggu depan kita akan melakukan pembahasan lanjutan. Untuk hari ini kita cukupkan terlebih dahulu. Semoga teman-teman sekalian dapat memahami dan menjadikan ini semua sebagai pengetahuan serta wawasan bagi kita semua. Sebelum saya menutup kegiatan bimbingan kelompok pada kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir dalam bimbingan kelompok ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Billahi sabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak.